warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Tapi pun, iya pun, jumpa lagi dalam acara Bisa Pajak. Bicara santai, pajak. Karena bisa pajak, bikin paham dan sadar pajak. Ya, kawan pajak, ketemu lagi bersama saya, Rini. Saya adalah penyuluh KPP Madya Bandar Lampung. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani tamu istimewa. Sudah hadir bersama kita, datang ke kantor kita ya Pak ya, Iya. jauh-jauh dari Batu Raja. Sudah hadir ada Pak Zilza. Beliau adalah perwakilan dari PT Sembaja Lampung. Selamat pagi Pak Zilza. Pagi Bu Rini. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak. Terima kasih sudah hadir di KPP Madya Bandar Lampung. Oh ya, kawan pajak, baru-baru ini PT Sembaja Lampung itu berhasil mendapatkan penghargaan. Amin. Sebuah apresiasi dari KPP Madya Bandar Lampung, yaitu penghargaan sebagai wajib pajak baru dengan pelaporan SPT tahunan tercepat. Amin. Nah, luar biasa ya. Kita berikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Sembaja Lampung Ya, siap. karena telah melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara seputar hak dan kewajiban wajib pajak yang baru terdaftar nih Pak Iya, di KPP Madya Bandar Lampung. Iya. Jadi sebelumnya PT Sembaja Lampung terdaftar di KPP mana Pak? Kita di KPP Pratama. Oh, KPP Iya, Pratama Pratama. sebelumnya ya. Iya. Dan kemarin sesuai dengan Cap 556 Iya. garis miring PJ garis miring 2022 per 2 Januari ya Pak ya 2 Januari. pindah ke KPP Madya. Madya, ya. Pindah ke KPP Madya. Benar. Nah, di situ pasti ada perbedaan ya Pak Iya, ya. iya. Ada apa perubahan ya yang tadinya di Pratama, kemudian sekarang masuk ke KPP Madya. Iya. Itu kira-kira apa ya Pak ya yang bisa Bapak bagikan nih sama kawan pajak semuanya nih, gimana rasanya pindah ke KPP Madya? Ya, terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat pada KPP Madya. Saya mewakili dari Sembaja Lampung. Mohon maaf karena Pak Direktur ada kegiatan juga nggak bisa hadir di sini. Beliau mewakili saya untuk datang ke sini. Kami juga mohon maaf. Mungkin kemarin kan ada undangan dari KPP Madya, Iya. tapi karena ada suatu hal, makanya baru hari ini kami bisa hadir. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Menindaklanjutin dari perpindahan ini, kami sangat mengapresiasi ke KPP Madya ini, karena perpindahan ini merupakan apresiasi bagi kami, karena kami juga baru mulai eksis dari Sembaja Lampung ini 2020 mulai bergerak. Baru Iya, ya? karena selama ini vakum. Oh, Jadi setelah pergantian kepengurusan, sekarang ini terbentuk organisasi baru yang untuk tenaganya kita di backup oleh perusahaan full. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita yang selama ini vakum, kita mulai lagi, mulai dari perizinan sampai yang sudah kita miliki. Alhamdulillah untuk kegiatan kita dari KPP Pratama maupun dari KPP Madya ini sangat membantu kita, Bu. alhamdulillah. Sangat membantu kita dalam masalah pajak, perpajakan. Minimal masalah pelaporan, berpajak, dan kita selalu
berkoordinasi. Setiap kita ada kendala, selalu kita koordinasikan. Konsultasi Dan ya. dan respon kawan-kawan di KPP itu sangat baik, sangat baik. Tuh kawan pajak, Iya, sangat jangan baik. takut ya Iya. Pak ya untuk berkonsultasi ke kantor pajak Betul, terdaftar. betul, iya. Karena kami selalu responsif Iya. dan memberikan solusi apa yang terkait kendala perpajakan, Betul, apa yang ada di permasalahan wajib pajak Betul. seperti itu. Di kantor pajak itu sekarang kan ada jabatan penyuluh, Pak. Oh, langsung dari ininya ya? Iya, dari kami itu ada Dari struktur itu, Bu ya? dari fungsional, Fungsional, Pak. iya. Betul. Jadi jabatan penyuluh itu nanti fungsinya untuk memberikan asistensi, Iya, edukasi, kemudian konsultasi kepada para wajib pajak. Kami pula yang menaungi pojok help desk di KPP kan ada ruangan di TPT biasanya ada help desk, Pak. Iya, iya, Itu iya. para penyuluh yang bertugas di sana. Iya. Biasanya wajib pajak kalau ada permasalahan kan datang ke help desk Iya, gitu. betul. Nah, sebenarnya tidak harus jauh-jauh datang ke help desk, Pak. Kita juga menyediakan layanan konsultasi secara online. Melalui WA help desk seperti itu. Nah, selain itu kita juga menggelar kelas-kelas pajak, Pak. Nah, itu yang menggelar acara kelas pajak itu tugasnya penyuluh juga. Penyuluh itu. Nanti biasanya wajib pajak akan diundang. Nah, kalau diundang untuk kelas pajak itu akan diberikan edukasi. Biasanya ada peraturan terbaru, Iya. atau misalkan ada aplikasi pajak terbaru yang perlu Atau ada perubahan gitu ya. Perubahan, Ya, betul. Jadi wajib pajaknya nggak kaget. Iya, betul. Nah, jadi nggak kaget tiba-tiba, loh kok aplikasinya nggak bisa dipakai Iya, lagi? betul. Nah, itu kita minimalisir dengan cara penyuluhan, kemudian sosialisasi dan kelas-kelas pajak. Dan itu rutin kita adakan. Jangan lupa ya Pak ya, nanti kalau diundang. Amin, hadir. siap. Secara Insya Allah, online siap. bisa, secara Zoom meeting bisa. Jadi nggak perlu jauh-jauh dari Batu Raja ke Bandar Lampung. Ya, untuk wajib pajak ketahui, KPP Madya Bandar Lampung itu mulai berdiri dan dibentuk itu melalui PMK 184 PMK 01 tahun 2020, Pak. Nah, itu mulai berdiri sejak 24 Mei 2021. Sama-sama muda ya, Pak ya. Iya. Tapi kami berusaha memberikan pelayanan dengan prima, Pak. Dan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya itu wajib pajak tertentu, Pak. Wajib pajak. Tidak seluruh Tidak. wajib pajak. Terpilih. Nah, Berarti Sembaja Lampung ini termasuk salah satu yang terpilih. betul sekali. Sembaja Oke. Lampung itu salah satu wajib pajak yang berpotensi Iya. sebagai wajib pajak besar di provinsi Iya. Lampung ini, seperti itu. Jadi salah satu Kriterianya tuh seperti apa itu, Bu? kriterianya Yang itu terpilih tadi. ditentukan oleh kantor pusat, Pak. Oh, kantor Dan pusat menentukan. melalui usulan dari Kanwil, dari KPP dan melalui penilaian tersendiri, Pak. Jadi Iya. intinya wajib pajak yang potensinya bagus dan termasuk bisnisnya lancar gitu, Iya. bahasa awamnya gitu. Nah, kita ngomong-ngomong tentang bisnis nih. Boleh. Bisnisnya PT Sembaja Lampung itu apa sih? Mungkin ada nih kawan pajak yang ini WP apa ya gitu. Bisa Bapak sampaikan nih ke kawan pajak. Jadi untuk Sembaja Lampung, kalau dari kepengurusan yang lama itu eksis hanya di angkutan yang lama. Tapi setelah adanya perubahan kepengurusan, kan nggak mungkin lagi kita hanya satu usaha. Karena kalau hanya satu usaha,
kita monoton dan kita persaingan lebih ketat. Jadi sejak adanya terbentuknya pengurusan baru, kita bergerak di bidang jasa angkutan, penyedia tenaga kerja, penyedia barang jasa, penyedia konstruksi, penyedia mekanik. Jadi banyak lagi yang usaha-usaha yang lain, tapi yang sekarang eksis itu untuk di tenaga kerja, jasa konstruksi, sipil, mekanik. Karena di perusahaan kita itu banyaknya di situ. Tapi izin yang lain tetap kita miliki untuk kedepannya nanti. Tapi yang sekarang ini eksisnya banyak di situ bergeraknya. Yang sedang yang sedang bagus Iya, ada jadi di betul. Bidang Benar. itu. Jadi kita lihat posisinya apa loh yang banyak ini. Iya. Oh, umpama di konstruksi. Oke, kita siap. Kita punya izin, Mainkan iya konstruksi. kita siapkan. Baik untuk tenaganya maupun untuk sumber dayanya. Sumber daya. Iya. Tapi izin lancar ya Lancar, Pak ya. alhamdulillah. Semuanya selalu sesuai dengan prosedur. Prosedur. Nah, kawan pajak kalau mau bisnisnya lancar seperti PT Sembaja Lampung. Jadi semuanya bisnisnya perizinannya, Iya. kewajibannya dipenuhi semua ya Betul, Pak ya. betul. Supaya Supaya tidak terkendala di kemudian hari. betul. Dan mendukung itu tadi feedback kembali ya Pak Feedback, ya. iya, Ketika kita melaksanakan kewajiban dengan benar, Iya. maka kembali lagi bisnis kita juga lancar, nggak ada kendala. Iya. Nah seperti itu. Nah kalau kita ngomongin kewajiban pajak nih Pak, Betul. sebenarnya KPP Madya itu ada perbedaan Pak dengan KPP Pratama. Ada beberapa hal nih Iya. yang mungkin akan ada perubahan nih di KPP Madya dan KPP Pratama. Nah ini saya akan sedikit menginformasikan di sini mungkin untuk PT Sembaja Lampung yang baru pindah ke Madya dan juga untuk para kawan pajak nih yang Iya. baru pindah ke KPP Madya. Saya akan memberikan informasi ada 3 kewajiban nih Pak, yaitu PPN, kemudian pasal 21 untuk karyawan, Iya. karena karyawannya banyak ya Pak ya. Lumayan. Kemudian ada pemotongan dan pemungutan yang selain pasal 21. Nah ini akan saya informasikan. Yang pertama yaitu PPN. PPN itu kalau untuk KPP Madya Pak, sebenarnya ada istilahnya ya KPP KBM. Jadi KPP khusus besar Madya, tapi khusus dan besar ini adanya di Jakarta Pak. Iya. Kebetulan di Provinsi Lampung ada KPP Madya, yaitu di sini. Iya. Nah, jadi untuk wajib pajak yang terdaftar pada KPP KBM itu berlaku PPN-nya itu menjadi terpusat Pak. Misalkan nih PT Sembaja punya cabang. Iya, iya. Ada cabang Pak. Iya. Nah, Sementara belum. nanti kedepannya kalau Insya Allah, amin. iya, amin. harus optimis Iya, ya. betul, siap. Supaya bisnisnya Iya. lancar ya nggak Pak. Nah, misalkan ada cabang nih di tempat lain itu PPN-nya terpusat Pak. Kalau satu pintu dia. iya, kalau wajib pajak itu terdaftar di KPP KBM tadi. Khusus besar Madya. Iya, kan kalau sekarang masuknya ke Madya. Itu PPN-nya terpusat. Kecuali kalau punya cabang yang berada di kawasan bebas. Nah, kawasan bebas itu seperti yang ada di Batam. Itu kan ada kawasan bebas Pak. Tapi kalau misalkan tidak memiliki cabang yang ada di kawasan bebas, jadi semuanya itu terpusat. Lapornya satu Pak. Di KPP pusatnya yang terdaftar di Madya tadi. Nah itu untuk PPN-nya tuh kawan pajak. Nah sekarang untuk pasal 21-nya nih, untuk orang karyawannya nih, orang pribadi karyawannya nih. Untuk pasal 21-nya, ketika karyawannya itu ada di provinsi yang sama dengan KPP KBM. Dalam hal ini misalkan Bapak punya cabang, cabangnya ada di Palembang. Nah pasal 21, Palembang kan di luar provinsi Lampung. Iya, betul. Nah
PPH pasal 21-nya itu yang di luar Provinsi Lampung itu melapornya di KPP domisili, di tempat cabangnya, domisili, ya. seperti itu, cabangnya. Nah, kemudian yang melaporkan pusatnya atau yang cabangnya ada di Provinsi Lampung itu tetap ikut ke pusat yang ada di KPP Madya. Nah, itu nanti akan tetap kita asistensi, Pak. Ini kita informasikan dulu ya kepada wajib pajak semuanya, kawan pajak semuanya gitu. Jadi perbedaannya ada di situ. Jika dia jika dia domisilinya ada di luar Provinsi Lampung, dalam hal ini KPP Madya Bandar Lampung ya Pak ya, di luar Provinsi Lampung, maka dia melapornya di cabang yang ada di tempat domisili di luar provinsi. Nah, ketika dia cabangnya masih ada di Provinsi Lampung, dia melaporkannya terpusat di Madya, di NPWP yang pusatnya yang di Madya. Nah, kemudian untuk output yang selain pasal 21 seperti pasal 23, kemudian 4 ayat 2, pasal 22. Nah, itu tergantung dengan penandatanganan kontrak. Misalkan yang menandatangani kontrak adalah pusat, maka pusatlah yang melaporkan. Nah, ketika yang menandatangani kontrak adalah cabang, maka cabang yang melaporkan, seperti itu. Mungkin agak bingung sedikit, tapi tidak apa-apa, tenang, ada penyuluh dan ada helpdesk. Jadi misalkan masih ragu-ragu, masih bingung, ini siapa ya, cabang atau pusat, cabang, boleh berkonsultasi kepada kami, seperti itu. Nah, kembali lagi tadi Pak ke potput yang non pasal 21, dikecualikan pusat cabang tadi dipusatkan untuk pelaporan PPH pasal 4 ayat 2 untuk bunga dan dividen, serta PPH pasal 23 untuk bunga, royalti, dan dividen. Nah, itu kedua yang saya kecualikan tadi, itu semuanya terpusat. Seperti itu. Nah, tapi itu tadi nggak usah bingung Pak, santai aja, bisa dikonsultasikan. Siap. Nah, itu tadi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP KBM, yaitu khusus, besar, dan madya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih, PT Sebajan nih. Kemarin kan lapor SPT tepat waktu nih. Keren banget itu. Sebelum, bukan tepat waktu lagi ya, sebelum jatuh tempo ya, tercepat soalnya. Karena jatuh tempo SPT SPT tahunan PPH Badan itu ada di 30 April nanti 2023. Batas limitnya. Batas limitnya, betul. Jatuh temponya untuk PPH Badan itu SPT tahunan di 30 April 2023 untuk tahun pajak 2022. Betul Pak. Nah, kemarin kok bisa cepet Pak? Itu ceritanya gimana? Jadi ada kendala nggak? Jadi untuk yang SPT tahunan, ya makanya saya bilang tadi, saya juga selaku untuk divisi operasional dari PT Sebajan Lampung sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang ada di pajak, baik Pratama maupun Madya. Yang selama ini di Pratama kita selalu juga konsultasi, petunjuk mereka seperti apa. Dan yang kedua juga mereka selalu menginformasikan kepada kita, "Woi Pak, lapor ini sampai segini," gitu loh. Jadi kita usahain tepat waktu, malahan mungkin sebelum waktunya, kalau bisa. Tapi sampai sekarang sangat baik hubungan kita dari Sebajan Lampung maupun kepada KPP Pratama. Mungkin ini yang ke KPP Madya, yang moga-moga ke depan jauh lebih baik. Karena Sebajan Lampung ini nggak menutup kemungkinan kita harus terus berkembang
walaupun di persaingan sangat ketat di itunya itu. Tapi tanpa bantuan ataupun support dari kawan-kawan KPP Madya, mungkin kami banyak kendala. Makanya ke depan harapan kami kawan-kawan dari KPP Madya ini bisa mensupport PT Sembaja Lampung agar kewajiban kami selaku wajib pajak, kami tidak bingung menghadapi apa yang akan kami lakukan masalah-masalah pajak ini, karena kami juga terus terang kami orang awam, kurang mengerti. Tanpa edukasi, tanpa bimbingan dari ini, nggak mungkin perusahaan ini bisa berjalan. Betul. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, berarti kuncinya itu tadi konsultasi dan Betul, komunikasi betul, ya Pak Bu. ya, menjaga komunikasi yang baik. Jadi kawan pajak nggak usah takut untuk datang ke kantor pajak atau konsultasi. Kita baik-baik semua ya Pak ya. Kami melayani dengan prima. Nah, satu lagi tadi Bapak dengan berharap kami tetap memberikan pelayanan, itu tentu saja Pak, itu adalah komitmen dan sudah tugas dari kami para petugas pajak, baik kami yang ada di sini penyuluh maupun petugas-petugas pajak secara keseluruhan seperti itu. Nah, sekarang ada pesan-pesan nggak untuk wajib pajak semuanya nih supaya bisa kayak Sembaja nih, bisa lapor SPT tepat waktu, kemudian patuh seperti itu. Apa ada hal yang bisa Bapak sampaikan? Untuk wajib pajak bukan hanya yang ada di Bandar Lampung maupun ada di tempat-tempat lain atau provinsi lain, percayalah bahwa kawan-kawan dari penyuluh dari KPP Pratama Madya itu siap membantu, karena sudah pernah kita jalani di PT Sembaja Lampung. Alhamdulillah untuk masalah pajak kami tidak terkendala karena berkat bantuan dari kawan-kawan dari KPP Pratama maupun Madya sangat-sangat baik dan mereka care membantu kita. Alhamdulillah kami juga sangat terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di pajak, terutama yang ada di KPP Pratama ataupun dari KPP Madya, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk KPP yang lain, Bu. Betul. Karena kami sudah menjalani sendiri, Pratama seperti ini, Madya pun seperti ini, tidak ada beda. Mereka care melayani kita. Tidak ada bedanya ya Pak. Semuanya siap. sama. Semuanya ya, sama. Pak, ya. Alhamdulillah, dan terima kasih Pak Sama-sama, Bu. sudah memberikan testimoni yang positif untuk seluruh kantor pelayanan pajak dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak itu dari kita untuk kita. Betul itu, Bu. Betul. Dan pajak itu adalah hal yang sangat dibutuhkan negara ini untuk pembangunan tetap berlangsung ya Pak ya, membiayai apa yang negara butuhkan, termasuk dengan fasilitas-fasilitas yang pastinya kembali lagi ke masyarakat. Kepada masyarakat. Betul sekali. Alhamdulillah Bapak sudah paham tentang pentingnya pajak itu bagi Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan pajak kuat maka Indonesia maju. Oke kawan pajak, sampai di sini dulu bicara dan bincang-bincang kita hari ini di Bisa Pajak, bicara santai pajak, karena bisa pajak bikin paham dan sadar pajak. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.